Ya, bisa. Yang tadi, kayak mana hasilnya yang tadi? Bisa suaranya? Yang tadi nggak dijadiin sih. Oh, maksudnya nggak langsung di delete ya? Iya, ini sedang recording nih sekarang. Oh, berarti nanti aja ya, Mio. Takut nanti itu Umi kelamaan takut terpental. Karena nampaknya Zoom ini lebih mudah terpentalnya kayaknya. Begitu. Mm-mm. Matiin dulu ya. Oke, siap. Oke, makasih. Oke. Ya, rekaman jalan on. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama pastinya yang kami hormati narasumber kita, duo kabit, yaitu Bapak Sugiono MPD dan Bapak Zulafni MPD, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SD 147, SD Islam Al-Falah, kemudian Bapak Ibu peserta atau anggota dari KKG Angso Duo, guru-guru hebat semuanya. Baiklah, kita mulai Vikon kita. Sebelum kita mulai, akan lebih baiknya lagi kita baca basmalah dulu. Semoga saja kurang lebih 1 jam ke depan sinyalnya bagus. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, pada saat nanti moderator dan narasumber menyampaikan materinya, saya mute-kan dulu semua mikrofonnya. Jadi nanti akan kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan dengan mengklik gambar jari tangan atau melalui chat. Mungkin aturannya itu dalam Vikon kita. Baiklah, sebelum kita mulai, moderatornya akan dipimpin oleh Pak Yul Pendri MPD. Kepada moderator, Pak Yul Pendri MPD, kami silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, Bapak Kabid Pembinaan SD dan juga Bapak Kabid GTK, dalam hal ini Pak Ugi Sugiono dan Bapak Zulafni, yang telah berkenan hadir dan bersama-sama kita untuk beberapa menit ke depan atau beberapa saat ke depan. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, sebenarnya ini adalah pertemuan kedua secara online, namun pada saat pertemuan pertama itu dihadiri oleh 4 orang saja, tapi nggak apa-apa, yang namanya kita memulai memang harus seperti itu. Nah, dalam hal ini karena ini tahapnya masih tahap uji coba yang kedua, tapi kita mengangkat tema sesuai dengan edaran dari Bapak Wali Kota bahwasannya pembelajaran dan penilaian dilakukan secara online, sehingga proses pembelajaran masih bisa terpantau dan terkontrol oleh masing-masing satuan pendidikan yang akan dilaporkan ke dinas. Nah, untuk itu, untuk sesi pertama mungkin saya akan beri kesempatan dulu kepada Bapak Pak Sugiono, kepada waktu kami persilakan. Oke, saya duluan ya. Baik, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami muliakan Pak Kabid GTK, Pak Zul, kemudian juga kami hormati ibu-ibu kepala sekolah yang hadir. Ada 2 kepala sekolah ya. Iya, Pak. Kemudian ibu dan bapak guru yang luar biasa yang ikut kegiatan pada kesempatan siang hari ini. Kita tutup poin saja. Pertama tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ini salah satu bentuk terobosan atau juga kegiatan yang bisa di-create oleh
oleh KKG. Jadi salut untuk KKG Gugus Angso Duo yang sudah menginisiasi kegiatan ini dan kami menyambut gembira kegiatan ini. Kemudian selanjutnya tentu terkait dengan beberapa isu terkini, pembelajaran dan penilaian pembelajaran dari rumah, penilaian online dan sebagainya, tentu pertama yang ingin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 2020 dan instruksi Wali Kota 188.5.5/1672 terkait dengan bagaimana antisipasi kita pada kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Beberapa poin mungkin yang dapat kita sampaikan. Yang pertama bahwa terkait dengan UNBK, kalau kita kan di SD tidak ada UNBK, sudah pasti dibatalkan. Kemudian yang kedua terkait ujian sekolah, kan sudah ada kegiatan-kegiatan tahapannya yang mestinya kita lakukan beberapa waktu ini. Pertama, tryout sudah pasti sudah kita lewati. Kemudian di minggu atau pekan ini, kalau tidak salah ada jadwal penilaian akhir semester untuk kelas 6. Tentu juga mau tidak mau harus kita sesuaikan dengan kondisi. Kemudian nanti sampai kepada ujian sekolah. Kita berharap sih sebelum ujian sekolah, karena ujian sekolah kan masih di akhir April, tanggal 20, 21, 22. Mudah-mudahan pandeminya sudah kelar, insya Allah, amin. Tapi kalau belum, tentu edaran yang sudah diberikan itu berlaku. Antara lain yang pertama terkait dengan pelaksanaan ujiannya, yang perlu kita perhatikan sama-sama, bahwa ujian dalam bentuk mengumpulkan siswa memang tidak dibolehkan. Haram lah hukumnya, kira-kira begitu. Kemudian yang dibolehkan tentu ujian dalam bentuk-bentuk lain, ujian daring, ujian jarak jauh, atau hanya melalui portofolio, penugasan, rapor, apalagi bentuk-bentuk lainnya. Ini yang menjadi tantangan kita di KKG. Sekolah itu kan tetap ada. Jadi dengan perkembangan situasi seperti sekarang ini nggak bisa ujian sebagaimana biasanya. Ada beberapa, tadi kami juga sudah diskusi dengan kasih kurikulum, beberapa hal yang bisa kita antisipasi, misalnya mengklaster atau mengkategorisasi sekolah-sekolah yang bisa full online, misalnya anak-anaknya punya HP Android semua mungkin bisa. Tapi ada juga sekolah-sekolah kita yang memang akses untuk anak-anak itu jangankan punya HP Android, punya HP-nya mungkin tidak. Nah, itu mungkin tantangan dan peluang yang harus kita siasati bagaimana bisa pelaksanaan ujiannya. Nanti lebih lanjut teknis tentu akan kami bahas juga di dinas, tetapi kalau dari teman-teman kelompok kerja ini punya beberapa pilihan-pilihan, beberapa alternatif, tentu itu menjadi masukan bagi kita di dinas pendidikan. Itu satu terkait dengan ujian sekolah. Jadi mari kita sama-sama menemukan formula bagaimana kita melaksanakan ujian. Substansi ujiannya itu dilaksanakan, tapi mungkin bentuk ujiannya. Kan kalau kita lihat di standar penilaian 23/2016 itu, ujian sekolah memang ujian dilaksanakan oleh sekolah. Kalau tadi kami sepakati, sudah ada Pak Zul juga, tadi kita bahas dengan Kabid SMP juga, ujian antara satu bentuk ujiannya antara satu sekolah dengan sekolah lain boleh saja berbeda, tetapi satu sekolah harus sama sistemnya. Nggak mungkin misalnya satu SD ada yang dikasih soal secara daring, tapi ada juga yang tidak, hanya dikasih tugas, itu pasti akan menimbulkan masalah. Itu beberapa tadi topik-topik bahasan kita, tapi memang belum kita formulasikan resmi secara tertulis, sambil kita berharap mudah-mudahan pandeminya segera selesai, gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pembelajaran di rumah, kami tentu menghargai semua ikhtiar yang sudah dilakukan dalam 2 pekan ini, yang dengan berbagai metode, berbagai cara, berbagai kiat. Kami tahu, apalagi Bapak Ibu guru yang hebat di gugus ini, sudah melaksanakan, tentu sebelumnya dengan menyiapkan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan pengawas, apa-apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan pembelajaran. Intinya adalah bahwa anak-anak kita itu harus tetap belajar. Jangan sampai dia dilepas di rumah. Kalau dilepas di rumah masing-masing, nggak ada kegiatan, pasti akan memotivasi atau memberikan peluang kepada mereka untuk main di rumah, mungkin main keluar rumah dan sebagainya. Tapi dengan penugasan atau pembelajaran yang kita lakukan, harapan kita tentu anak-anak itu bisa tetap stay di rumahnya masing-masing. Nah, soal teknisnya memang kan sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan itu juga disesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing.
Kami tahu disparitasnya sangat tinggi, ada yang sangat lengkap dukungannya, di rumahnya ada akses internet dan segala macamnya, ada alat yang dia bisa gunakan, HP-nya Android segala macam. Tapi ada juga anak-anak kita yang memang nggak bisa mengakses seperti itu. Tentu ini yang harus menjadi tantangan bagi Bapak Ibu Guru, bagaimana bisa menyiasati. Tadi juga arahan Pak Kadis melalui Bu Sekretaris, ada beberapa teman di daerah lain, kami juga menerima konfirmasi, misalnya anak itu diantar tugas, tapi mengantar tugas itu juga punya risiko, atau anaknya itu atau orang tuanya datang ke sekolah terdekat, karena siswanya dekat. Karena apa? Karena kita tidak tahu siapa yang pembawa virusnya, nanti justru gurunya malah bisa diduga suspek untuk mengedarkan atau menyebarkan virusnya. Itu yang perlu juga sangat dihindari untuk tidak melakukan tatap muka, kalau toh sangat terpaksa dilakukan tentu sudah dengan SOP-nya masing-masing. Ada penyemprotannya, ada sterilisasinya, kemudian tidak salaman dan segala macamnya. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin ditambahkan dilengkapi oleh Pak Zul lagi selaku Kabid GTK. Intinya adalah bahwa belajar jarak jauhnya silahkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah dan siswanya masing-masing. Yang paling penting siswa itu belajar, satu. Kemudian yang kedua, tidak hanya berfokus kepada kegiatan yang sifatnya pengembangan intelektual, ya, pengetahuan semata, tapi juga pada sikap. Kita udah lihat beberapa bagus itu ngajarin ngaji. Jangan lupa bahwa kita kepada guru-guru tahfidz kami sudah sampaikan bahwa pemantauan hafalan Qur'annya tetap harus dilakukan. Ini mohon kerjasama juga dari kita. Ada yang bagus tuh jadwal-jadwalnya sudah kami lihat tuh, ada yang dari sholat subuh, kemudian nanti ngaji, dan seterusnya. Kemudian apalagi jadi lupa nih, yang belajar di rumah. Nah, satu lagi yang menjadi arahan Pak Wali Kota kita adalah agar tidak memberi tugas yang dikerjakan di rumahnya nanti berkelompok. Nah, itu bahaya, kita udah nyuruh jangan sampai dia kumpul sama teman-temannya, tapi ternyata penugasan kita bentuknya kelompok. Jadi di rumahnya dia ngumpul dengan teman-temannya, itu juga menjadi perhatian kita. Mungkin itu sementara yang dapat kami sampaikan. Jadi sekali lagi salut, terima kasih atas semua ikhtiar Bapak dan Ibu. Pertama untuk kegiatan KKG ini, yang kedua atas pengabdiannya untuk bagaimana melaksanakan pembelajaran dari rumah. Sebenarnya ini bisa jadi satu model kalau kita bisa menginisiasi dan memformulasikan lebih bagus, bisa jadi satu model. Kan kita sering itu ada kena asap, libur, kayak sekarang ini sedang wabah pandemi COVID-19, atau misalnya kalau kita yang sering tahunan itu kan libur asap. Itu kalau kita ketemu formulanya, nanti bisa kita gunakan di saat-saat yang lain, dan ini menjadi contohnya. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih. Sukses. Selamat untuk Bapak dan Ibu semua. Tadi pakai salam dah awalnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sugiyatno yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk mana proses pembelajaran ini bisa berlanjut untuk di tengah situasi COVID yang sangat mencekam sekarang. Baik, untuk sesi selanjutnya langsung saja untuk menghemat waktu kita langsung saja kepada bicara kedua, yaitu Bapak Zul Agnius PDMBD. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabid SD, Pak Ika, Pak Kepala Sekolah yang terlibat. Wah, pertama dulu ucap apresiasi digunakan untuk pembelajaran. Yo, taruhlah. Kita suaranya jelas tak? Suaranya putus-putus, Pak. Tergantung HP-nya, HP Mekah. Jadi gitu, sudah cukup banyak. Ya, kedengaran ya suara Pak Zul ya? Iya, Mang hilang suara Pak Jul. Pak Zul, kenapa mic-nya dimute-kan? Hidupan, Pak. Pak Zul, mikrofonnya diaktifkan.
Diartikan, Pak. Ini. Pak Zul. Nah, Nah, bisa nggak? Oke. Ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bapak Ibu guru hebat yang saya muliakan. Pertama saya salut, bangga, kemudian apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jelas Pak Ben? Jelas. Jelas. Nah, kemudian sebenarnya banyak hal yang sudah disampaikan terkait dengan kebijakan dinas pendidikan Kota Jambi. Tentu kalau kami di bagian pendidikan, fokusnya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Halo? Ya, halo. Halo Pak. Ah, Putus-putus. Ya, lanjut, Pak. lanjut. Oke. Lanjut. Jadi gitu. Di PPK lebih khusus seperti gurunya lah. Apa? Oke, mohon maaf. Sebentar, Pak Zul, mohon maaf. Bu Wiki, Faroji, mohon maaf, mute-kan dulu mikrofon. Sudah tuh. Bu Wiwi-nya, Bu Wiwi sama, ya Bu Wiwi. Iya. Mohon mute-kan. Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon mikrofonnya di-mute dulu. Sudah? Udah, oke, silakan Pak Zul, mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih Bu Prita. Jadi itulah kalau untuk GTK tentu kita lebih fokus kepada bagaimana mempersiapkan guru-guru kita juga siap menghadapi pandemi 21 ini. Proses pembelajaran tentu tidak boleh berhenti. Siswa-siswa kita tetap harus belajar. Nah, untuk itu perlu memang ada langkah-langkah ke depan supaya anak-anak kita merasa nyaman untuk belajar, mereka tidak ketinggalan pembelajaran, kemudian ini tidak menjadi halangan untuk mereka belajar. Misalnya sekarang salah satu adanya kejadian ini memberikan pemahaman lain kepada Bapak Ibu semua, ada alat digunakan untuk pembelajaran daring. Untuk melakukan ini tentu perlu seperti Pak Ugi bilang tadi ada terobosan melalui kartu dan sebagainya. Tapi yang paling penting tentu adalah penguasaan IT bagi gurunya, mampu menggunakan alat ini untuk baik pembelajaran IKKG, nanti bisa juga mencoba menggunakan untuk siswa-siswa kita. Tapi bagaimanapun juga kemajuan teknologi tentu tidak bisa menggantikan peran guru yang ada di sekolah. Untuk peningkatan katakanlah ada aspek pengetahuan, keterampilan mungkin bisa kita gunakan berbagai macam media. Tapi bagaimana membentuk watak, sikap, peradaban, diperlukan guru hebat yang bisa menjadi contoh atau suri teladan bagi siswa-siswa kita. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya ingin menggugah Bapak Ibu semua, jadikan ini sebagai salah satu cara untuk terus menambah ilmu pengetahuan, untuk tetap berkomunikasi dengan teman-teman lain, untuk mempersiapkan segala sesuatu apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Karena tidak semua mungkin pakai HP dan sebagainya. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk agar anak tetap belajar di rumah. Kemudian kita tentu ya terus itu tadi menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada. Gugus Angso 2, KKG Angso 2 sudah memulai ini. Dan ini bisa menjadi disebarkan ke teman-teman yang lain agar KKG yang lain juga bisa memanfaatkan IT ini untuk proses pembelajaran. Saya pikir pada kesempatan itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf juga tidak bisa ikut lama dengan Bapak Ibu semua, ada kegiatan lain setelah ini. Tapi yang pasti saya apresiasi kegiatan ini dan saya berharap ke depan ini terus dilanjutkan, tetap disebarkan ke KKG yang lain. Sehingga banyak orang yang terlibat, banyak orang yang memanfaatkan ini, ilmunya bertambah dan silaturahmi tidak putus. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada ini. Saya sudahi wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih kepada Bapak Zulkarni yang telah memaparkan tentang beberapa hal. Mohon maaf tadi tidak sinyal saya agak terputus. Jadi mohon nanti di-share rekamannya Bu Lita. Untuk selanjutnya, sebelum kita buka sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau bertanya kepada Pak Kabid. Silakan dengan cara acungkan tangan. Nanti minta tolong Bu Ita langsung dipandu aja Bu Ita. Ini agak storing Bu Ita. Oke, siap Pak Zul. Siap Pak Pendri. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi Duo Kabid telah memaparkan tentang kebijakan-kebijakan terkait dengan adanya virus corona, sehingga pembelajaran dan kegiatan-kegiatan pembelajaran semuanya dilakukan dan aktivitasnya di rumah saja. Begitu juga dengan bagaimana cara meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita. Baiklah, kita berikan kesempatan untuk pertama adalah 2 penanya dulu. Silahkan tekan tangan atau boleh melalui chat. Silakan diberikan kesempatan untuk 2 orang untuk bertanya seputar tentang kebijakan-kebijakan atau terkait dengan mungkin jadwal, bagaimana memberikan jadwal pembelajaran secara mencakup ketiga ranah, baik keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bu Widya Marna yang pertama. Kalau di chat Bu Sriwinarti duluan tadi nggak? Oke, ya, Bu Sriwinarti juga. Oke, untuk sementara 2 penanya dulu, untuk Bu Widya Marna dan Bu Sriwinarti. Saya berikan kesempatan dulu kepada Ibu Widya dulu, yang pertama tunjuk tangan. Silakan Bu Widya, aktifkan mikrofonnya. Silakan Bu Widya, aktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ugi, Pak Kabid, Pak Kabid, Pak Zul dan Pak Sugiono, Pak dan Bu Rita, serta Bapak Ibu guru yang ingin saya ini kan sekarang nih anak lebih ditekankan ke keterampilan, dan alhamdulillah untuk anak-anak murid saya sudah saya terapkan setiap hari ada tugas seperti mencuci sayur dilengkapi dengan foto dan video. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kami termasuk memberatkan Pak jika setiap hari tetap juga memberikan tugas, misal tema 9, tema 2, pembelajaran 1, itu aja Pak. Atau dihilangkan dulu pengetahuannya atau seperti apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya. Lanjut, kita persilahkan Bu Sri, silakan aktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Apa kabar Pak Sugiono? Ya, pertanyaannya yang berkaitan dengan pembelajaran rumah. Jadi untuk kelas 6 nih Pak, kalau saya lihat surat edaran dari Kepala Dinas kan masih menunggu petunjuk berikutnya. Sementara kita kelas 6, kami kemarin di SD Al-Falah untuk ujian praktik kami tetap berlangsung secara online. Nah, kemudian yang ujian semester, kalau misalnya kami melaksanakan semacam online juga. Jadinya kan PR ya Pak ya, kalau misalnya dikerjakan di rumah. Iya, ya melalui daring kan, tapi kan jadinya semacam PR begitu. Atau mungkin kami harus membuat sistem yang harus kami rancang dulu, sistem yang seperti UKG gitu, atau bagaimana Pak? Baik, cukup Bu Sri pertanyaannya? Ya,
Sudah cukup. Oke, terima kasih Bu Sri. Oke, baiklah. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama Bu Widya tentang keterampilan beliau memberikan tugas, misalnya mencuci piring atau Sayur. apa, dilengkapi dengan foto atau video. Kemudian perlu nggak kita memberikan tugas di tema? Dan yang kedua adalah tentang kelas 6 Pak, mengenai ujian praktik dan ujian semester. Silakan Pak Sugiono atau Pak Zulafni, kami persilakan. Oke, mungkin saya dulu ya. Nanti Pak Zul juga bisa menyampaikan lagi, memperkuat atau mungkin kalau ada yang kelirunya juga bisa diperbaiki. Pertama tadi dari Bu Widya. Yang pertama untuk pembelajarannya mungkin perlu dipahami bahwa tidak hanya tentang keterampilan kan, sebagaimana semangat kurikulum 2013 kan merupakan keseluruhan dari 3 aspek atau 3 ranah atau 3 domain, dari pengetahuan, keterampilan, sikap, semuanya dikembangkan. Itu yang jadi patokannya. Nah, bukan berarti kemudian terus yang pengetahuan tidak boleh, tapi disebutkan di dalam edaran itu memang jangan semata-mata tentang pengetahuan, karena selama ini yang kami sempat pantau juga beberapa teman-teman kita di dinas, beberapa mungkin tidak semua dari kita, tapi fokusnya itu hanya pada mengejar aspek pengetahuannya. Sementara kan semangat kurikulum 2013 ya juga pembelajaran kita sekarang ini kan pada keseluruhan pengembangan ranah yang 3 itu, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Silakan saja mengatur pembelajaran terkait dengan keterampilan, terus yang tadi terkait dengan tema, kan di tema itu pasti juga ada gabungan antara pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Silahkan, tetapi yang perlu juga difikirkan tugasnya itu tadi rambu-rambunya antara ini pertama jangan sampai nanti misalnya kalau dalam pembelajaran normal itu dia bisa dikerjakan kelompok, tapi dalam situasi seperti sekarang itu harus dimodifikasi, diatur supaya pembelajaran atau tugas yang diberikan itu hanya cukup dia sendiri yang mengerjakan. Kemudian perlu disiapkan juga, dihitung-hitung, diantisipasi supaya tugasnya itu jangan sampai terlalu banyak. Sehingga nanti menyita waktu dia nggak bisa lagi ngapa-ngapain yang lain gitu, harus ke situ terus, atau misalnya ada tugas yang menyuruh anak itu atau orang tuanya atau siapapun di keluarganya kemudian pergi keluar untuk melengkapi tugasnya, itu yang perlu juga diperhatikan. Pokoknya sekarang mana yang ada artinya mendukung supaya dia tetap stay at home atau tetap dari rumah, di rumah saja, sehingga memang menidakkan atau meminimalisir kemungkinan anak atau anggota keluarga itu justru untuk dengan pembelajaran yang kita lakukan malah keluar dari rumahnya. Itu satu terkait dengan tadi. Jadi silakan saja diramu, tapi kita sebagai guru memikirkan nanti saya kasih tugas ini kira-kira konsekuensinya apa. Apakah anak atau orang tuanya justru akan pergi keluar ke toko sana beli bahan ini segala macam yang justru berlawanan atau kontradiktif dengan arahan supaya kita bisa tetap berada di rumah. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan ujian tadi sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa kalau ujian sekolah itu menjadi kewenangannya sekolah. Yang paling penting adalah kalau di sekolah itu maka satu sekolah misalnya tadi Bu Sriwinarti Al-Falah, maka satu sistem di Al-Falah itu sama, jangan sampai nanti beda-beda perlakuannya untuk misalnya siswa A dengan siswa B di sekolah yang sama. Kan esensinya ujian sekolah kan seperti itu, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, kalau kita cek lagi di situ untuk pengukuran pencapaian kompetensi dan untuk penentuan kelulusan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, kalau pencapaian kompetensinya sesuai arahan surat edaran menteri yang terbaru itu tidak semua kompetensi. Memang di dalam standar nasional tentang penilaian juga tidak menyebutkan harus semua, tetapi kalau memang situasi normal kan semua. Cuman sekarang kan situasinya dalam tanda petik tidak normal sehingga pengukuran pencapaian kompetensinya itu boleh sebagian saja. Jadi kalau sistemnya apakah akan misalnya dikembangkan dengan sistem jarak jauh yang siswa bisa mengerjakan melalui HP-nya, Android-nya, atau akan bagaimana, silahkan saja. Kan di situ dibolehkan beberapa jenis bentuknya. Mungkin seperti itu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas arahannya Pak Ugi. Silahkan Pak Zul, jika ada yang ditambahkan. Terima kasih Bu Ita. Sebenarnya tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Pak Sugiono. Memang di dalam aturan kita itu untuk proses pembelajaran memang
pesan Pak Wali juga sesungguhnya jangan terlalu banyak pengetahuannya. Dia anak di drilling untuk mengerjakan tugas-tugas pengetahuan, mengerjakan dari 1 sampai sekian, itu jangan. Jadi aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek aktifnya sikapnya juga seimbang. Karena kan di SD itu sesungguhnya yang paling dipentingkan soft skill-nya, bukan hard skill-nya. Jadi itu memang catatan kita. Maka di edaran kita buat supaya teman-teman guru menyeimbangkan antara keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, itu yang satu. Kemudian ada pula ya catatan, dan teman-teman mungkin juga sudah banyak yang WA ke saya terkait keterampilan tadi, yang seperti Pak Ugi bilang, anak disuruh untuk membeli alat-alat di luar. Itu tidak kita bolehkan. Digunakan barang-barang bekas, apa yang bisa dimanfaatkan di sekitarnya, yang di lingkungan rumahnya. Nah, jadi jangan misalnya kalau dia perlu kertas berwarna-warni, ya bisa manfaatkan koran atau majalah bekas yang dia berkreasi dengan alat yang ada. Jadi memang sangat dianjurkan untuk tidak membeli perlengkapan-perlengkapan berkaitan dengan keterampilan itu. Satu, memberatkan siswa. Yang kedua, mereka harus beli di luar. Karena memang sudah banyak juga laporan terkait dengan kegiatan keterampilan di sekolah lain yang harus beli itu. Nah, kemudian yang Bu Sri, saya rasa banyak cara yang bisa kita lakukan. Seperti dari surat edaran kami itu, pada bagian belakang itu kan ada contoh bagaimana memberikan tugas. Bisa jadi tugas itu bisa kita bentukkan dalam bentuk tugas proyek. Misalnya untuk bahasa Indonesia, katakanlah dia menulis pengalaman sekian lembar, misalnya kan, dia nulis nanti hasil akhirnya kan masih bisa kita ambil, atau dia upload dalam bentuk PDF yang bisa, atau dia foto hasilnya. Kemudian misalnya kalau dia ada di sekitarnya, dia mencangkok dan sebagainya, bisa keterampilannya untuk ambil IPA kan bisa dilakukan di lingkungan rumahnya. Tapi memungkinkan atau tidak itu perlu diapakan, perlu didiskusikan dengan anak secara online. Kemudian bisa juga gini, dia mau untuk sholat, katakanlah wudhu, mau ngambil sikap wudhu, kan bisa dia videokan, nanti orang tua, jadi orang tua juga terlibat di situ, orang tua yang memvideokan, dan anak melaksanakan proses. Begitu juga dengan sholatnya, misalnya mau ada sholat yang punya atau hafalan ayat-ayatnya misalnya, itu bisa divideokan dan dikirim ke guru kelas masing-masing, sehingga itu tadi, kalau semua kadang-kadang kan berat tuh, jadi biar ke guru kelas yang menginputnya, nanti laporan bisa diperlihatkan bersama-sama dan dinilai. Itu beberapa cara saya rasa untuk baik yang berkaitan jawab pertanyaan Ibu tadi, Ibu Sri. Teknisnya sebenarnya kami serahkan kepada Bapak Ibu semua. Pertama, jangan memberatkan, kemudian jangan cuma satu aspek yang ditonjolkan, dan kemudian usahakan seminimal mungkin untuk mereka keluar rumah mencari alat-alat dan kebutuhan yang diperlukan. Demikian Bu Ita, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zul. Bagaimana Bu Widya dan Bu Sri dengan arahan beliau-beliau? Oke, saya kira beliau-beliaunya sudah paham. Oke, baiklah, kita buka satu sesi lagi. 2 pertanyaan. Oke. Silakan Bapak Ibu. Izin. Ya. Assalamualaikum. Oke, Ibu Rizka Pane. Yang satunya lagi, oh ya, Pak Farul Razi. Waalaikumsalam. Ya, oke. Oke. Saya dulu ya. Oke, silakan Pak. Ya, oke, silakan Pak Farul Razi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Pak Sugiono dengan Pak Zul Abni. Salam Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Alhamdulillah agak segar semua ya Pak ya. Semoga kita di semua grup ini diberikan kesehatan dan dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menyangkut hal yang kita dalami bersama menyangkut COVID-19 ini, kita bersama-sama sudah mengetahuinya, dan menyangkut juga tentang pendidikan yang kita lakukan selama ini, kita diberikan untuk beristirahat menjelang hampir 3 minggu ya, bakalan 3 minggu kita beristirahat di rumah. Dan problem kita untuk pembelajaran ini mungkin agak kendor dikarenakan adanya pemerintah untuk memberikan istirahat kepada anak-anak didik kita di rumah. Dalam hal ini, tentang teknologi ini
sangatlah minim sekali untuk para didik di rumah. Anak-anak yang di rumah maupun kelas kita sendiri mungkin tidak semuanya memakai handphone. Dalam hal ini Bapak yang terhormat, kita sudah memberikan program-program pembelajaran, memberikan jadwal dari pas awal kita tidak masuk, yaitu tepatan tanggal 17 yang lalu. Kita berikan jadwal dari awal sholat subuh dan seterusnya sampai sholat zuhur. Nah, dari jadwal-jadwal itu kita sudah cross check dan memberikan tugas-tugas secara mandiri, secara individu, baik itu ada pengetahuan dan keterampilan. Dan menyambung lagi dalam minggu ini, kita sudah menjadwalkan kepada siswa itu untuk menekankan untuk pembelajaran keterampilan. Dalam keterampilan ini juga kita sudah berusaha untuk berkoordinasi pihak grup sekolah atau grup kelas agar kita berkoordinasi lewat grup itu untuk menggunakan alat-alat yang ada di rumah seadanya, bahan-bahan bekas dan bahan-bahan yang bisa menggunakan untuk keterampilan secara individu, dan sudah kita lakukan itu. Namun kita beri renggang batas waktu 3 hari, Pak. Kalau seandainya itu terlalu mencekam untuk siswa, apakah itu salah aturan atau gimana, saya minta tanggapannya. Karena kita banyak juga anak-anak kita yang belum mempunyai handphone. Jadi kendala kita di situ. Jadi inisiatif saya memberikan tugas ini kepada grup kelas itu, pada anak-anak itu bisa berkoordinasi, bisa memberikan informasi walaupun lewat telepon ataupun lewat yang lain yang mungkin mereka tidak menggunakan handphone atau Android. Itu yang saya lakukan, Bapak, Pak Zul dan Pak Bugi. Kalau seandainya rancangan saya ini terlalu berisiko ataupun mungkin terlalu mendam kepada siswa, mungkin saya batasi juga nantinya. Yang pasti mereka harus bisa mandiri di rumah dan menjagakan sikapnya mereka kepada orang tua dan kepada teman-teman yang lainnya maupun ke warga-warga lainnya. Itu saya tanamkan di grup saya, di grup kelas saya. Sedikit itu yang saya sampaikan, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke, silakan Rizka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu Rizka, Bu Fitri, mohon mute-kan mikrofonnya, Ibu. Bu Fitri Almudo, mohon mute-kan. Oke, terima kasih. Oke, maaf Bu Rizka, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Bu Ita. Yang saya hormati Bapak Kabid, Pak Sugiono dan Pak Zulafni, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya hanya ingin memastikan saja Pak, berarti tugas yang diberikan kepada peserta didik itu sifatnya fleksibel ya Pak ya. Kalaupun nanti diminta dalam bentuk 3 ranah, ketiga ranah itu harus setali dengan tagihan KD yang ada sesuai dengan tema yang akan kita nilai. Begitu kira-kira ya Pak ya. Jadi kalau saya sih mikirnya tidak perlu setiap waktu sholat untuk difoto dan didokumentasikan, cukup dalam bentuk pelaporan yang diketahui oleh orang tua. Kira-kira kalau begitu bisa diperbolehkan ya Pak ya. Itu untuk yang sikap spiritual, begitu juga dengan keterampilan dan pengetahuannya. Tapi alhamdulillah sih dari beberapa kali melaksanakan pembelajaran kami tidak memiliki masalah yang teknik sifatnya. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka. Mohon maaf Pak Uki dan Pak Zul, kelihatannya masih ada yang tunjuk tangan. Bu Ita Rusita. Oke, silakan. Kita cukupkan 3 saja dulu. Silakan Bu Ita Rusita. Sebentar, Bu Ita. Bu Ita. Ya. Mohon maaf, itu tadi sebenarnya Pak Kabid kita sebenarnya ada tugas lain juga
sebenarnya. Makanya tadi kita coba seefektif mungkin waktunya. Kita kasih tanya dulu Pak Julnya gimana. Pak Jul tadi katanya mau pamit duluan atau seperti apa? Oh gitu. Oke, baik. Makasih Pak Pendri. Oke, bagaimana Pak Sugiono dan Pak Zul? Cukup 2 atau ditambah? Oke, saya dikit ya. Minta waktu betul kata Mas Pendri. Gitu kita, memang problem kita terjawab terkait pertanyaan Pak apa tadi, tidak semua siswa kita kan punya HP. Nah ini yang perlu kita sikapi. Kan mereka tetap harus belajar. Gugus-gugus yang Giono bilang tadi sebenarnya tidak juga terlalu sulit kalau memang ada tugas-tugas yang sifatnya tidak perlu menggunakan HP, ada tugas yang kita siapkan, kemudian bisa dititip di sekolah, kan ada tuh penjaga sekolah dan sebagainya. Mungkin orang tua karena kita kan pakai zonasi masyarakat, artinya anak-anak sekolah itu kan yang ada di lingkungan kita lah. Yang bermasalah mungkin kayak Alfalah atau sekolah-sekolah yang swasta lainnya yang mereka mungkin jauh-jauh tempatnya. Tapi secara ekonomi mungkin mereka punya HP. Nah untuk sekolah negeri saya sering itu mungkin salah satu caranya itu tadi, siapkan tugasnya nih nanti di fotokopi, kemudian nanti orang tua yang ngambil ke sekolah-sekolah. Tapi itu pun nanti Pak Ugi lebih, karena itu juga menjadi pembahasan kami tadi, bagaimana caranya supaya semua orang bisa belajar, tidak HP bukan menjadi halangan mereka untuk belajar. Itu kemudian yang Bu Liska tadi saya rasa benar itu tadi, kita juga tidak semuanya diupload, tapi tetap ada laporan tertulisnya nanti disiapkan Bu. Selain dari di video kan ada mungkin kalau Pak Pendri itu beliau bikin ada catatan agenda kegiatan. Jadi di catatan agenda kegiatan apa yang laku anak itu mereka tetap tulis. Pada saatnya nanti ambil apa hasil-hasil dari apa mereka tadi yang sudah mereka kerjakan. Artinya pemantauan penting, anak tetap belajar. Nah, kan mereka sampai dengan adanya libur juga libur belajar, kemudian tidak terkontrol. Nah, lebih kepada itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Mungkin yang lain Pak Sugiono lebih paham, karena itu bagian bidang beliau yang memang tadi sudah kita bahas bersama juga. Demikian Bu Ita, dan saya mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Pak. Terima kasih Assalamualaikum Pak Zul. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul, mohon maaf sebelum live. Isi absen Pak Zul, mohon maaf biar untuk data kita. Iya. Terima kasih sebelum. Ya, sama-sama. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Sugiono. Oke, baik. Jadi dari Pak Farul Razi tadi itu ya. Yang pertama, tentu kami mengapresiasi bahwa sudah dilakukan penugasan kepada siswa, meskipun dengan tadi kami sebut disparitasnya memang cukup besar. Ada yang sudah lengkap alat dukungnya untuk pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, ada yang memang tentu mengalami berbagai kendala. Nah, disitulah tantangan kita. Intinya seperti tadi Pak Kabid GTK sampaikan bahwa anak-anak kita dalam masa libur ini, atau istilah Pak Rozi tadi diistirahatkan, sebenarnya tidak istirahat, memang pindah belajarnya itu yang tadinya harus hadir ke sekolah, sekarang menjadi belajar dari rumah, karena situasi dan kondisi memang tidak memungkinkan untuk mereka hadir di sekolah. Jadi belajarnya tetap, tentu memang harus ada penyesuaian-penyesuaian, tidak bisa full sebagaimana tata aturan bagaimana belajar di sekolah, tetapi intinya anak-anak kita tidak kita biarkan lepas sendiri saja. Mereka tetap belajar. Kalau tentang tugas tadi misalnya akan diselesaikan 3 hari atau berapa hari, itu silahkan diatur tentu sesuai dengan karakteristik dari kompetensinya, kompetensi dasar dari yang akan dicapai. Yang paling penting tadi itu kami sampaikan, jangan sampai tugasnya itu terlalu berat, memberatkan, atau memang dia harus mencari-cari di luar yang justru dia tidak bisa berdiam di dalam rumah, atau juga dia mengerjakannya justru berkelompok dengan temannya. Jadi memang tugasnya istilahnya sekarang tugasnya simpel, tugas individual, dikerjakan oleh dia kalau bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumahnya. Kalau itu terkait dengan keterampilan. Kemudian yang sudah dilakukan tadi tentu itu kami apresiasi. Kemudian berikutnya dari Bu Liska tadi ya. Bu Liska terkait dengan fleksibilitas, kan prinsip pembelajaran jarak jauh saya kira kita udah sama-sama tahu ya. Pertama yang mandiri itu kan, kemudian kedua fleksibel. Tentu memang fleksibilitas itu
diutamakan di sini. Jadi kalau teknisnya mungkin di sekolah masing-masing, yang paling penting manajemen pelaporannya harus ada. Kan itu makanya di dalam edaran kita juga dibuat, kepala sekolah itu bertugas melakukan pendampingan, pemantauan, monitoring, dan evaluasi. Kemudian dilaporkan kepada kepala dinas melalui pengawas dan kabit terkait. Dan alhamdulillah selama 2 minggu ini, 2 pekan ini kami selalu mendapat update dari teman-teman di sekolah, meskipun memang ya itu tadi, mungkin kami juga tidak suzon atau mencurigai, oh yang buat mungkin cuma hanya beberapa, tidak masalah. Yang paling penting adalah kepala sekolah tahu bahwa seluruh anak-anak di sekolahnya, seluruh bapak ibu guru yang mengampu kelasnya, anak-anak itu belajar. Soal mode belajarnya seperti apa, silahkan dikreasi oleh masing-masing. Misalnya tadi ngirim foto terus semua, nih HP juga hampir penuh lama-lama ini dalam 2 minggu ini. Jadi perlu juga kita mensiasati mungkin sistem pelaporannya apa disimpan di satu tempat, di Google Drive atau apalah, istilahnya Bapak Ibu mungkin lebih paham, sehingga nanti kita bisa mengakses atau ngasih linknya aja, misalnya gitu kan. Ini sudah ditaruh di sini. Ada kan teman-teman yang kreatif itu, naruhnya di YouTube, misalnya nanti kita tinggal, tahu ngeceknya ke sana. Itu silakan saja. Yang paling penting tentu ada mekanisme perencanaan, pelaksanaan, kemudian pelaporannya, supaya siapa saja nanti akan memantau proses pembelajaran kita jarak jauh itu, apakah melalui daring atau tadi via telepon atau jemput, kalau sangat terpaksa jemput berkasnya di sekolah atau bagaimana, tetap bisa kita laporkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi pembelajaran. Mungkin itu sih intinya yang dapat kami sampaikan untuk Bapak Ibu dan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ugi. Pak Ugi, mohon maaf nih, tadi ada Bu Ita Rusita mau nanya, masih diberikan kesempatan satu orang lagi? Boleh. Satu orang lagi mungkin ya, silakan. Ya, oke. Oke, terima kasih. Oke, silakan Bu Ita Rusita. Bu Ita Rusita. Jadi Bu, pertanyaannya sudah diwakilkan dengan Pak Roji tadi. Oke, terima kasih Bu Ita. Oke, maaf Pak Ugi, ternyata diwakilkan oleh Pak Roji. Oke, kami kembalikan ke Pak Pendri sebagai moderator, karena tadi terpental ya Pak. Iya, oke, baik. Terima kasih banyak Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi kepada teman-teman di sini. Dan ini tentunya sangat bermanfaat dan berharap untuk kedepannya kita masih tetap berharap, sangat berharap kesediaan Bapak berbagi lagi di melalui meeting ini dengan tema yang berbeda tentunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak. Ini sudah luar biasa, sudah sampai 27 partisipan yang bisa aktif dan bergabung di KKG kita. Meskipun ini belum separuh dari jumlah total KKG kita yang ada. Banyak total jumlah anggota KKG kita sebenarnya kan ada 127 orang. Tapi yang hadir 27-nya 100-nya ngilang, nggak apa-apa. Karena ini pertama. Mudah-mudahan kita berharap untuk kedepannya semakin banyak yang bisa berpartisipasi. Satu hal lagi Bapak Ibu, saya berharap ini kan ada mewakili beberapa sekolah. Bagi yang belum sempat hadir hari ini, untuk kedepannya ketika kita adakan kegiatan meeting online lagi, berharap mengajak teman-teman yang belum bisa hadir untuk saat ini. Mungkin dari saya, jika ada salah-salah kata, saya kembalikan lagi. Mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada host. Oke, terima kasih Pak Pendri. Baiklah. Mungkin saya nyampaikan. Oh ya, silakan Pak. Oh ya, baik. Ini karena ada tugas lagi yang harus segera dikerjakan juga. Jadi yang pertama tentu terima kasih kepada teman-teman semua, Pak Pendri, semua saja yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Dan saya usul juga, mungkin nanti bisa diajak tidak hanya KKG kita, internal KKG Gugus Angso 2 ini, mungkin bisa ada teman-teman yang lain yang bisa gabung dari KKG mana saja di Kota Jambi, silakan saja diajak gabung. Jadi mungkin nanti ada info-info terbaru yang bisa kita sampaikan melalui perwakilan, diinisiasi lah oleh teman-teman KKG di Gugus Angso 2 ini yang sudah luar biasa. Jadi bisa diajak teman-teman yang lain juga, nanti bisa perwakilan. Oke, siap Pak, siap Pak. Baik, mungkin itu kami mohon pamit. Terima kasih.
mungkin itu saja yang bisa bagi Bapak Ibu yang masih mau menyampaikan sesuatu atau ngusul atau Bapak apa Ibu jangan terserah. live dulu. Bapak Ibu mohon maaf jangan live dulu dari roomnya. Bentar, Pak. Silakan Isi Bapak absen Ibu jika ada usul atau apa silakan sekarang masih ada waktu. Dikasih berapa Bu Ita? Apanya Pak? Waktu kita sampai jam berapa ini? Jam 2? Nggak apa-apa lah, jam 2 sampai jam 2. Sampai jam 3, maaf, jam 3. Jam 3. Barangkali ada yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu semua, silakan. Jika ada yang mau diusul atau diskusi terkait untuk perencanaan kita ke depan. Oh iya, izin ya. Halo. Ya. Halo. Ya. Halo. Ada 2 sepertinya. Nah, mari kita sama-sama membuat yang biar bisa ikut partisipasi semua. Kendala yang pertama pasti karena mungkin ada yang belum kenal gitu dengan model pembelajaran kita ini. Zoom-nya tuh mungkin ada yang belum mencoba. Itu kendala pertama. Kendala yang kedua itu pasti berkaitan dengan kuota gitu kan. Ada yang kuotanya mungkin dengan jenis kartu yang putus nyambung. Tuh. Ya, ada yang jangan kau tahu-tahu. Nah, ya paling-paling itu. Nah, terus itu kendala ya. Bagaimana kira-kira supaya semuanya teman-teman kita yang ada di gugus itu kenal gitu kan. Nah, ini kenapa sekarang itu banyak dibandingkan yang pertama ya, Pak Pendri. Karena yang pertama itu terus terang saya mau ikut, tapi buru-buru tahu-tahu, loh sudah ini saya nggak kebaca yang di atas itu terlewatkan gitu. Nah, jadi mungkin kita perlu tanya-tanya lagi gitu. Biar sudah terima kasih Bu, untuk masukannya sangat positif sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jawab untuk diskusi lepas kita tutup dulu acara kita sesuai tema tadi. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah acara kita, KKG kita pada hari ini sudah cukup berjalan dengan lancar, meskipun kita berharap tentunya partisipasi lebih banyak lagi untuk kedepannya. Demikian acara meeting kita pada hari ini. Sampai jumpa pada meeting berikutnya. Bila walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lita, silakan dimatikan. Oke ya, Bapak Ibu partisipasi hari ini semoga saja untuk next